1. Manajemen puncak. A. CEO bertanggung jawab atas keseluruhan operasi perusahaan. B. CFO mengelola keuangan perusahaan. C. COO mengawasi operasi sehari-hari Departemen Penelitian dan Pengembangan atau R&D. 2. Direktur R&D. A. Direktur R&D mengawasi penelitian dan pengembangan produk baru. B. Tim peneliti mencakup ilmuwan yang melakukan uji coba laboratorium, penelitian klinis dan pengembangan formula obat. C. Formulasi dan validasi memastikan produk baru aman dan efektif melalui uji coba. 3. Departemen Produksi. A. Menangani seluruh proses pembuatan produk farmasi dari bahan baku hingga produk jadi. B. Subdepartemen Pengawasan Kualitas, Manajemen Produksi dan Pengemasan. 4. Departemen Kualitas Quality Control memastikan kualitas produk sesuai dengan standarnya. 5. Departemen Pemasaran dan Penjualan mengembangkan strategi pemasaran dan bertanggung jawab dalam penjualan produk. Terdapat subdepartemen yang fokus pada promosi, pengembangan pasar, dan relasi dengan dokter atau tenaga medis. 6. Departemen Distribusi dan Logistik mengatur distribusi produk ke berbagai saluran, termasuk apotek, rumah sakit, dan agen distributor, menjaga keberlanjutan pasokan produk dan pengelolaan inventaris. 7. Departemen Regulasi dan Kepatuhan memastikan bahwa perusahaan mematuhi semua peraturan dan regulasi yang berlaku, baik nasional maupun internasional. Berhubungan dengan lembaga regulatori seperti BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan di Indonesia atau FDA di Amerika Serikat. 8. Departemen Keuangan dan Akuntansi mengelola anggaran, aliran kas, dan laporan keuangan perusahaan. 1. Pencucian botol dan labeling sebelum obat dibuat. Botol untuk menempatkan obat tersebut dicuci dahulu agar botol menjadi steril. 2. Pencampuran atau mixing. Pencampuran atau mixing dalam pembuatan sirup farmasi adalah proses penggabungan berbagai bahan aktif dan eksipien menjadi satu larutan yang homogen. Tahap ini penting untuk memastikan bahwa zat aktif didistribusikan secara merata dalam sirup sehingga dosis yang diinginkan tercapai dan kualitas produk tetap konsisten. 3. Penyaringan atau filtrasi. Filtrasi adalah langkah yang penting untuk memastikan bahwa produk farmasi memenuhi standar kemurnian, keamanan, dan efektivitas yang diharapkan. Filtrasi sering digunakan untuk memastikan bahwa obat yang diproduksi bebas dari kontaminan, mikroba, partikel padat, atau kotoran. Yang keempat, pengisian dan penutupan botol. Langkah ini sangat penting untuk memastikan obat dikemas secara higienis dalam dosis yang tepat dan tertutup rapat untuk menjaga kestabilan serta keamanan produk. Proses ini harus dilakukan dengan kontrol kualitas yang ketat untuk memenuhi standar Good Manufacturing Practice atau GMP. Yang kelima, labeling. Label pada produk farmasi memberikan detail tentang penggunaan, komposisi, dosis, efek samping, serta peringatan lainnya yang berhubungan dengan obat tersebut. Yang keenam, pengemasan sekunder. Pengemasan ini adalah proses pengemasan setelah tahap pengisian dan penutupan botol, atau disebut juga pengemasan primer. Pengemasan ini berfungsi untuk melindungi produk, memberikan informasi tambahan, dan mempermudah distribusi serta penyimpanan obat. 7. Gudang obat jadi. Setelah itu, obat akan disimpan khusus yang dirancang untuk menyimpan produk obat dalam bentuk sirup yang sudah selesai diproduksi dan dikemas sebelum didistribusikan ke pasar. Fasilitas ini berfungsi untuk memastikan bahwa produk sirup tetap dalam kondisi yang optimal sehingga siap digunakan oleh konsumen. Teman-teman, berikutnya saya akan menjelaskan proses rantai pasok PT Sido Muncul. Yang pertama, pemasok. PT Sido Muncul memprioritaskan pemasok yang adil, transparan, dan objektif dalam seleksi dan evaluasi. Perusahaan juga mengharapkan pemasok untuk memiliki prosedur administrasi pengadaan yang akurat dan sederhana. Yang kedua, bahan baku. PT Sido Muncul menggunakan bahan baku dari pemasok lokal dan impor. Yang ketiga, pabrik. Bahan baku diolah di pabrik PT Sido Muncul yang berlokasi di kota Semarang. Yang keempat, distribusi. Proses distribusi dilakukan oleh sekitar 122 distributor yang menjangkau lebih dari 100.000 pedagang, grosir, dan eceran. Yang kelima, sistem ERP.
PT Sido Muncul menggunakan sistem ERP, SAP, S, atau 4 HANA untuk mengendalikan dan mempermudah pengawasan kegiatan operasional. Yang keenam, metode FIFO. PT Sido Muncul menerapkan metode FIFO untuk melakukan clear out stock sehingga tidak boros dalam menggunakan sumber daya. Nah, teman-teman, berikutlah 6 rantai pasok PT Sido Muncul. Dan tahukah kalian, rantai pasok sendiri adalah serangkaian proses bisnis yang menghubungkan beberapa aktor untuk meningkatkan nilai tambah, bahan baku atau produk dan mendistribusikannya kepada konsumen. Tahapan perencanaan produksi dalam industri farmasi meliputi 1. Perencanaan agregat. Perencanaan agregat yang bertujuan untuk memenuhi permintaan total untuk semua faktor produksi dan tenaga kerja yang dibutuhkan. 2. Disagregasi adalah proses pembagian data atau tugas menjadi tingkat yang lebih rendah atau lebih fokus. 3. Routing menentukan jalur di mana bahan baku akan diproses menjadi bahan jadi. Supply Chain Management atau SCM dalam industri farmasi adalah proses pengelolaan rantai pasokan yang meliputi seluruh siklus produksi, mulai dari bahan mentah hingga didistribusi ke konsumen meliputi 1. Tahapan, 2. Deskripsi, 3. Pengadaan, 4. Pengelolaan bahan mentah dari pemasok, 6. Produksi, 7. Kegiatan operasional di perusahaan, 8. Penyimpanan, 9. Pengelolaan produk farmasi, 10. Distribusi, 12. Penyaluran produksi ke pengecer. Struktur organisasi dalam rumah sakit yang pertama ada direktur utama yang tugasnya memimpin keseluruhan operasi rumah sakit, bertanggung jawab atas kebijakan dan strategi. Yang kedua, wakil direktur, membantu direktur utama dalam menjalankan tugas dan mengawasi berbagai departemen. Yang ketiga, departemen medis. Departemen ini terbagi menjadi 2. A. Kepala departemen yang tugasnya memimpin tim medis serta mengawasi praktik klinis. B. Dokter spesialis. Tugasnya bertanggung jawab atas pelayanan spesifik seperti bedah, pediatri, dan lainnya. Yang keempat, departemen keperawatan. A. Kepala keperawatan tugasnya mengawasi tim perawat, memastikan standar perawatan. B. Perawat menyediakan perawatan langsung kepada pasien. Yang kelima, departemen administrasi. Kepala administrasi tugasnya mengelola sumber daya manusia, keuangan, dan administrasi umum. Yang keenam, departemen penunjang. Departemen ini terbagi menjadi 3. A. Laboratorium dengan tugasnya melakukan pengujian diagnostik. B. Radiologi dengan tugasnya menyediakan layanan pencitraan. C. Farmasi mengelola obat-obatan dan resep. Yang ketujuh, departemen gizi dengan tugasnya menyediakan layanan nutrisi bagi pasien. Yang kedelapan, departemen pemeliharaan dengan tugasnya mengelola infrastruktur dan peralatan rumah sakit. Yang kesembilan, komite dan unit khusus. Misalnya, komite keselamatan pasien, komite etika, dan unit manajemen risiko.